Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ajijah, NIM saya 18 14 20 10 8. Di sini saya akan menjawab UTS online mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang pengertian bank dan lembaga keuangan syariah. Nah, kita masuk ke pengertian bank terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dapat diketahui di sini ada 3 fungsi bank. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, yang ketiga yaitu memberikan jasa layanan lalu lintas pembayaran dan jasa layanan perbankan lainnya. Yang kedua yaitu pengertian dari lembaga keuangan syariah. Sebelum kita masuk ke lembaga keuangan syariah, pengertian lembaga keuangan syariah akan lebih baik jika kita mengetahui apa itu lembaga keuangan. Nah, di sini menurut Kasmir, lembaga keuangan yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan di mana kegiatan banknya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya, menghimpun atau menyalurkan dana. Dari sini dapat kita definisikan bahwa lembaga keuangan syariah yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Nah, dari definisi ini terdapat 2 unsur penting yang ada dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu unsur kesesuaian dengan syariat Islam, yang kedua adalah unsur legalitas operasional sebagai lembaga keuangan. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang peranan Bank Sentral atau BI terhadap pemerintah. Nah, sebagai bank sentral, BI atau Bank Indonesia memegang beberapa peranan penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Adapun peran dan fungsi Bank Indonesia adalah sebagai penjaga stabilitas moneter. Tetap terjaganya stabilitas moneter adalah salah satu tugas Bank Indonesia. Tujuannya adalah agar jumlah uang yang beredar di masyarakat tetap terjamin sesuai dengan kebutuhan. Dengan terjaganya stabilitas moneter, maka laju inflasi pun akan terjaga pula. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam tugas ini, BI berwenang melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atau menyelenggarakan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatan serta menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang kedua yaitu mengatur sistem clearing antar bank baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Peran dan fungsi yang ketiga yaitu menjaga kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Di sini BI berwenang menetapkan peraturan perbankan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, mengawasi bank baik secara individual ataupun sebagai sistem perbankan, terus mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan yang ketiga yaitu dampak atau imbas virus COVID-19 terhadap perbankan juga lembaga keuangan syariah. Di sini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan keringanan kepada debitur perbankan yang terdampak efek virus COVID-19. Untuk keringanan ini berupa restrukturisasi kredit. Selain itu, nasabah perusahaan pembiayaan, multi-finance atau clearing atau leasing, yang terdampak juga bisa melonggarkan cicilannya hingga 1 tahun ke depan. Hal ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan
siklikal dampak penyebaran coronavirus disease. Peraturan ini dirilis mulai tanggal 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021. Nah, dapat kita ketahui sumber bagi bank dan lembaga pembiayaan untuk memberikan kredit berasal dari dana masyarakat, yaitu dari simpanan dan juga dari deposito di perbankan. Jika nasabah diberikan restruktural dan juga pelonggaran cicilan, maka bank akan mengalami kerugian karena harus tetap membayar bunga kepada penabung atau deposan, tapi bank tidak menerima pendapatan dari debitur. Pertanyaan keempat yaitu bagaimana manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap, dan juga peranan pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah. Yang pertama, sikap manajemen bank dan lembaga keuangan syariah diharuskan mengikuti peraturan dan menerapkan peraturan OJK dengan memberikan restrukturisasi dan juga melonggarkan cicilan pada multi finance atau pembiayaan. Juga memberikan himbauan kepada nasabahnya agar melakukan transaksi secara non-tunai terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar nasabah tidak berkontak langsung dengan nasabah lainnya. Yang kedua, yaitu ada peran pengawasan bank. Peran pengawasan bank di sini sangat penting di saat masa pandemi COVID-19 ini. Dengan berlakunya peraturan OJK nomor 11 itu, yang mana akan berdampak besar bagi sektor perbankan. Di sini otoritas pengawasan bank harus mengawasi bagaimana cara bank dalam mengimplementasikan peraturan yang telah dibuat, tersebut diterapkan akan melenceng atau tidak, dan juga otoritas pengawasan bank mengawasi apakah peraturan tersebut tetap memperhatikan sistem kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penerapan ketentuan atau moral hazard. Juga otoritas pengawasan bank melakukan langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjut yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.